Sebentar lagi kita akan menjalani atau kedatangan sebuah hari yang sangat mulia. Apa itu? Idul Idul apa? Adha. Ya, Idul Adha. Idul Adha adalah sebuah perayaan yang tak bisa dilepaskan dari seorang sosok. Siapa itu sosok itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat mulia, yang sangat dihormati, disegani, bukan hanya dalam agama Islam, akan tetapi dalam semua agama. Dalam semua agama samawi maksudnya. Baik itu Nasrani ataupun Yahudi, semuanya memuliakan Nabi Ibrahim alaihis salam. Dan bahkan Nabi Ibrahim salah satu gelarnya adalah Abul Anbiya. Apa itu Abul Anbiya? Bapaknya para nabi. Kenapa Nabi Ibrahim dikatakan sebagai Abul Anbiya? Karena dari keturunan-keturunan Nabi Ibrahim lah lahirnya para nabi. Dari keturunan Nabi Ibrahim lahirlah Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ini adalah cikal bakal Bani Israel, cikal bakal nabi-nabi yang akan datang kepada Bani Israel sampai Nabi Isa alaihissalam. Dan dari keturunan Nabi Ibrahim juga lahirlah Nabi Ismail, yang mana dari Nabi Ismail ini lahirlah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dikatakan sebagai Abul Anbiya atau ayahnya para nabi. Dari keturunannya lah banyak lahir nabi-nabi. Nabi Ibrahim adalah contoh suri tauladan yang baik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia, orang-orang yang mengikuti dia, uswatun hasanah, teladan yang baik. Uswatun hasanah adalah gelar yang sangat tinggi. Jadi uswatun hasanah itu hanya diberikan kepada dua nabi. Nah, gelar uswatun hasanah hanya diberikan kepada dua nabi. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Satunya lagi siapa? Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran ada enggak? Apa itu ayatnya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik. Kenapa Nabi Ibrahim itu diberi laqab ataupun gelar sebagai uswatun hasanah? Oke. Salah satu sebabnya adalah karena Nabi Ibrahim merupakan seorang nabi yang sangat dermawan. Dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat kaya raya. Oke, seorang yang sangat kaya raya. Bahkan disebutkan bahwasanya beliau memiliki ribuan hewan ternak. Dalam sebuah riwayat, sebuah kisah dikatakan beliau memiliki 12.000 hewan ternak. Pada suatu hari datanglah seorang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus laki-laki itu pun bertanya, "Wahai Ibrahim,
milik siapakah ternak-ternak ini? Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Akan tetapi Allah menitipkannya kepada saya. Jika suatu saat Allah menginginkan ternak-ternak ini kembali, maka saya akan memberikannya. Jangankan ternak-ternak ini, hidup saya ataupun anak saya pun saya akan berikan jika Allah menginginkannya. Inilah cikal bakal kisah kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dalam berkurban untuk mengorbankan anaknya. Udah pernah dengar kisah ini? Udah ya? Ini yang dengar. Siapa lagi? Belum. Yang belum siapa? Udah dengar semua ya. Itulah salah satu cikal bakal kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan pengorbanan anak. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat banyak mendapatkan gelar dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah apa? Ulul azmi, yaitu di antara para rasul yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi, yang sangat besar, karena ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim adalah ujian yang sangat luar biasa. Di antaranya yang lain adalah imamal linnas. Apa itu imamal linnas? Pemimpin manusia, tauladan bagi manusia. Pemimpin itu kan menjadi tauladan. Ketika dia menjadi pemimpin, maka dia akan di depan, dicontoh. Ketika Allah mengatakan imaman linnas, berarti dia adalah orang yang layak dicontoh, layak dijadikan sebagai pemimpin. Kenapa Nabi Ibrahim diberikan Allah Subhanahu wa taala gelar sebagai pemimpin atau imaman linnas? Jawabannya ada dalam surah Al-Baqarah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Ya, siapa yang bisa menerjemahkan ayat ini dengan baik? Ayo, siapa yang bisa? Ahmad. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Dan ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa ujian, fa'atammahun. Apa artinya fa'atammahun? Nabi Ibrahim menyelesaikan ujian itu dengan sempurna. Paham maksudnya dengan sempurna? Apa bedanya Nabi Ibrahim ketika diuji dengan kebanyakan manusia? Bedanya itu ini. Nabi Ibrahim melaksanakan atau menyelesaikan ujian itu dengan sempurna. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim tak pernah ragu sedikit pun untuk menjalankan perintah Allah. Apa saja perintah Allah pasti dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Kebanyakan manusia ketika diberikan Allah ujian itu pasti memiliki keraguan. Coba kita bayangkan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan memerintahkan beliau untuk meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya di suatu lembah. Di mana itu? Di Makkah. Ya. Makkah itu dulu belum kota, masih sebuah lembah yang tak ada penghuninya. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim, memerintahkan beliau untuk meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang kalau dalam Al-Qur'an itu biwadin ghairi zar'in, di sebuah lembah yang tidak mungkin ditumbuhi oleh
apa? Tumbuhan. Artinya apa? Di lembah itu tak ada sumber kehidupan. Berani enggak kamu meninggalkan saudaramu yang tak mampu di sebuah lembah yang tak ada kehidupan? Ragu enggak? Ah, pasti ragu. Akan tetapi Nabi Ibrahim, apa kata beliau? Sami'na wa ata'na. Tanpa sedikit pun keraguan Nabi Ibrahim selalu sam'an wa ta'atan. Apalagi contoh ujian yang diberikan Allah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Coba kita pikirkan, seandainya kita diperintahkan jangankan untuk menyembelih, untuk memenjarakan anak sendiri saja atau memenjarakan saudara sendiri, berani enggak? Tega enggak? Akan tetapi ketika itu menjadi perintah Allah, Nabi Ibrahim selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kenapa? Itulah buah dari keimanan yang lurus, keimanan yang tegak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim selalu berprasangka baik, selalu meyakini bahwasanya di setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmahnya. Dan terbukti setiap perintah yang diberikan Allah ada hikmahnya, dan bahkan sampai sekarang menjadi sejarah adanya kurban. Sejarah apa lagi? Adanya Makkah menjadi apa? Menjadi sebuah tempat yang dituju oleh manusia. Apakah ada suatu tempat di dunia ini yang paling banyak dikunjungi selain Makkah dan Madinah? Ada enggak? Itu berkat apa? Berkat doa Nabi Ibrahim. Apa kata beliau? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Condongkanlah hati-hati manusia ke Baitullah, ke Makkah ini, ke tempat ini. Itu merupakan doa Nabi Ibrahim. Ketika perjuangan itu besar, maka itu akan menjadi sebuah sejarah yang besar, sebagaimana kita rasakan dan kita saksikan pada hari ini. Oleh karena itu, makanya ketika kita sanggup untuk berkurban, maka kita harus berkurban. Oke, sambil belajar pun bisa. Belum bisa berkurban dengan sapi, mungkin dengan ayam. Bisa Ustaz itu? Berkurban pakai ayam. Niat aja. Enggak boleh ya? Enggak boleh kata Ustaz ini. Mazhab lain bisa. Mazhab Syafi'i enggak boleh kata Ustaz ini. Artinya untuk melatih, atau kita bisa sengaja untuk menabung berapa tahun untuk berkurban. Apalagi orang tuanya yang mampu misalkan. Kenapa? Karena orang yang mampu untuk berkurban dan tidak melaksanakan kurban, apa kata Rasulullah? Malam apa hadisnya? Man kana lahu sa'ah, yang artinya begini, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kurban, untuk berkurban, maka hendaklah ia berkurban. Dan barang siapa yang enggan untuk berkurban padahal dia mampu, fala yaqrabanna musallana. Jangan mendekati musolla kami, jangan mendekati tempat-tempat ibadah kami. Artinya ditakutkan dia bukan dari golongan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dia mempunyai kemampuan untuk berkurban tapi dia enggan untuk melaksanakannya.